Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kenal ini namaku Verina. Kali ini SMA Muhammadiyah 9 Surabaya bisa join di MBA Award Special Edition 2022 dengan tema The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader and Leaders in Adversity Building the Miracle. Welcome to Our family. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama partner aku, ya namanya Bilkis. Hai Bilkis. Hai Fer. Nah, kita udah lama nggak ngobrol bareng nih. Gimana Ya. sih perasaanmu setelah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol bareng? Seneng banget sih ya. Iya. Setelah sekian lama nggak ngobrol-ngobrol bareng, akhirnya sekarang ada kesempatan buat ngobrol. Alhamdulillah banget gak sih. Alhamdulillah. Oh ya, by the way, gimana nih kabarnya Bilkis? Kalau aku sih alhamdulillah baik lah ya. Kalau kamu sendiri gimana nih Fer? Sesuai yang kamu lihat hari ini, gimana menurutmu? Kalau yang aku lihat sih kayaknya sekarang kamu lagi bahagia ya. Ya bener banget, kamu kok tahu sih. Nah, aku ada 3 hal sih yang bikin aku bahagia banget. Ya apa aja ya? Yang pertama, tentunya kita bisa terbebas dari masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan yang kedua, aku senang banget loh kalau kita bisa ngobrol bareng. Apalagi ini di acara Muse Podcast kali ini. Jadi, mumpung ada kamu nih, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai transisi gaya belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana sih Oke. menurutmu diam di rumah selama kurang lebih 2 tahun itu? Kalau aku sendiri sih bosen lah ya, tentu bosen. Karena kan kurang lebih 2 tahun kan nggak keluar rumah. Ya meskipun nggak seutuhnya diam di rumah sih. Tapi kayak ngerasa tertekan aja gitu. Apalagi kan sekolahnya juga daring nih. Jadi tuh kayak semakin pusing gitu kan soalnya belum ada pengalaman buat sekolah Iya daring. bener banget. Belum Kita kan ada- juga nggak siap juga kan buat Iya. ngalamin itu. Iya. Ya meski saat itu udah pernah sekolah tatap muka nih ya, tapi kan jamnya nggak kayak dulu gitu, Ya, nggak nggak kayak kayak biasanya. sebelumnya ya. Jadi Apalagi kita juga di sesi-sesi betul Heeh. kan. Iya. Kalau ngomong-ngomong tentang daring atau sekolah online ya, apa sih problem kamu selama itu? yang pertama sih tentunya jaringan internet ya. Iya, itu ganggu banget gak sih, Bil? Bener banget. Iya, ganggu. Terus yang kedua tugas yang numpuk dan nggak selesai-selesai. Iya, bener. Setuju. Yang ketiga itu penjelasan dari guru yang nggak sampai ke otak. Ya ampun itu rasanya kayak gimana ya? Pusing banget pastinya. Gitu. Dapat tugas tapi nggak tahu apa jawabannya. Iya. Jadi kan otaknya nggak kepake gitu. Jadinya kan solusinya cuma cari di Google sih ya. Iya, tapi kadang gitu di Google juga ngeselin banget, Bil. Kita susah-susah ya tanpa adanya Google. Kita susah-susah mikir tapi nggak ada jawabannya gitu. Terus pas waktu di Google, kita nyontek Google gitu ya. Terus pas dikumpulin jawabannya salah, Bil, itu kesel banget. Iya sih ya. Terus kamu mau tanya lagi nih ya. Ya. Kamu pernah nggak sih adanya perubahan secara mental atau emosimu yang naik turun gitu? Kalau itu sih alhamdulillahnya nggak ada ya Fer ya. Emangnya kenapa nih kok tanya emosional gitu? Nah, kamu tahu gak sih, Bil, pas waktu di masa pandemi gitu ya, kebanyakan remaja di dunia ya, Iya, di itu ada gangguan sama mentalnya, karena juga depresi, terus pokoknya banyak tekanan lah. Wah, kayaknya sih kalau mereka itu kurang aktivitas fisik deh, Fer. Karena Iya. kalau menurut artikel yang aku baca nih ya, aktivitas fisik itu nggak cuma bermanfaat loh bagi kesehatan tubuh kita aja, tapi Iya, juga bener, bermanfaat bagi mental kita. Selain itu, mungkin juga mereka kurang membiasakan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti Kayak makan secara teratur, pola tidur yang harus cukup cukup. ya. Terus olahraga seminggu minimal 3 kali. Tapi ngomong-ngomong tentang olahraga nih ya, Bil, kita naik turun tangga itu termasuk olahraga gak sih? Iya sih, setuju banget. Apalagi kan kelas kita ada di lantai 4 nih. Iya, dari lantai 1 sampai lantai 4 itu effort banget. Sampai banget ya, apalagi pagi-pagi, terus apalagi sholat duha kita turun ke bawah lagi ke gedung 2 gitu kan. Itu capek banget. Nah, Bil, kalau tentang mental remaja yang di dunia ini ya banyak faktor resikonya. Contohnya kayak kita terlalu banyak insecure. Itu Iya. banyak banget, Bil. Kan apalagi kita kan di kalangan remaja ya. Iya. Terlalu banyak kayak kurangnya gitu loh. Iya. Terus kita kalau ngelirik orang gitu kayak aku kok nggak bisa kayak dia gitu. Iya sih. Terus ada juga yang kita dituntut jadi lebih dewasa, entah karena lingkungan, antar keluarga atau Masyarakat juga bisa sih ya kayaknya. lingkungan itu tadi. Terus ada juga yang
harus dituntut langsung tanggung jawab gitu, Bil. Itu kan semuanya kan butuh proses ya. Iya. Nah, terus ada juga yang paling banyak ya faktornya itu masalah ekonomi, Bil. Apalagi kan di masa pandemik ini kan kayak orang-orang kerjanya tuh kayak serabutan gitu, Bil. Iya, kayak karena nggak kan jelas. banyak yang udah kayak di cut apa namanya dipecat. Nah, dipecat itu. Terus ada juga yang yang kayak dia tuh kekurangan teman, kurang sih. sosialisasinya Iya. antar teman. Kayak dia tuh jadi penyendiri gitu. Iya. Ternyata banyak juga ya Fer, resiko dari Iya, COVID-19 banyak banget. ini. Sangat resah bukan? Iya. Bisa banyak berubah berbagai hal. Kalau aku sendiri sih Fer ya, pengen banget jadi orang yang bisa bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang bisa telah banget buat. bisa. Nah, contohnya kalau misalkan kamu nggak minta saran nih ya dari aku, kamu itu harus belajar jadi pede atau kamu juga percaya harus diri. kayak tanggung jawab sama pilihanmu dulu. Kamu Oke. misalnya milih jalan A, jadi kamu harus resikonya itu di jalan A apa aja itu kamu harus terima gitu. Iya sih, benar Jadi juga. nggak boleh pelin-pelan gitu. Tapi by the way ya, ngomong-ngomong tentang ini, kamu ada plan nggak sih atau rencana seterusnya buat jadi pemimpin yang bisa tanggung jawab gitu? Kalau rencana sih kayaknya ada lah ya. Nah, hitung-hitung juga nambah pengalaman. Tapi kalau jadi pemimpin itu harus ada persiapannya nggak sih? Iya banget, bener banget. Tapi persiapan itu aslinya bisa dimulai kapanpun dan di mana saja itu bisa. Contohnya kamu mau jadi kader di Muhammadiyah ini di SMA Muhammadiyah 9 Surabaya ini. Tapi kamu bangga gak sih kalau misalkan jadi kader aja atau malah pemimpin di SMA Muhammadiyah 9 ini? Kalau bangga sih tentulah ya. Tapi kayak masih belum siap aja gitu. Karena kan kalau jadi pemimpin tuh juga harus bisa percaya diri, Bener banget. harus bijaksana, harus jujur, dan tentunya punya tanggung jawab kan. Iya. Jadi kayak masih mempersiapkan aja gitu. Tapi kalau saranku ya, Bil, kamu mumpung di kelas 10 ini ya, kan masih banyak tuh rintangan-rintangannya. Kamu coba aja daftar di kader IPM. Siapa tahu bisa kan jadi kadernya. Oke sih, perlu dicoba ya. Tapi kan masih belum ada ya pendaftaran ini. Jadi mungkin tahun depan kalau nggak gitu pas ada itunya aku mau coba sih. Nah, kayaknya hari udah mulai sore aja nih. Iya sih, Bil. iya. Perbincangan kita cukup sampai sini aja dan bisa dilanjutkan kapan-kapan. Oke. Oke. Iya, sip. Dan teruntuk Sobat Musa, terima kasih udah nemenin kita berdua nih ngobrol-ngobrol bareng. Dan kalian jangan lupa tinggalin like, comment, subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru yang lainnya di channel Semua Musa Media. Sekian dari kita, maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Nun wal qalami wa may yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.